Selamat sore. Saya jujur agak terintimidasi sebenarnya kalau bicara di depan komunitas NU. Saya tidak pernah terintimidasi kalau di komunitas akademisi. Jujur saya agak minder karena saya jujur sebagai warga NU, saya warga NU pinggiran. Walaupun sebenarnya saya sekarang sedang membangun sebuah pesantren, tapi juga pesantren yang masih sangat kecil, santrinya hanya sekitar 50 orang. Jadi apalagi kalau kita bicara di depan para kiai, kita tahu bahwa sebagai orang NU kita harus selalu memuliakan seorang kiai, dan bagaimana saya bisa bicara tidak terintimidasi di depan para kiai. Sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam pembicaraan saya. Yang kedua, saya Solahuddin betul tadi bilang non wakil tapi NU. Kemudian saya juga sedikit mengkoreksi, saya belum selesai doktornya, jadi saya malu kalau disebut Dr. Solahuddin. Saya ingin mulai presentasi ini tentang ISIS di Indonesia. Kita ingat di akhir tahun 2014 ada video dari orang yang bernama Abu Jandal Al-Indonesia. Nama aslinya sebenarnya Salim Mubarak At-Tawi. Dia orang Malang. Akhir tahun 2014 dia membuat sebuah video yang menantang TNI, Polri, dan kemudian bangsa. Ini sebuah ancaman yang nyata buat kita, karena jelas-jelas mereka juga menyatakan bahwa mereka akan kembali ke Indonesia. Nah, saya akan bercerita tentang gerakan ini. Tetapi sebelum saya memaparkan lebih detail tentang gerakan ini, saya akan menceritakan dulu sekilas tentang terorisme di Indonesia. Kenapa? Agar kita punya gambaran bahwa Indonesia ini sekarang benar-benar diancam oleh gerakan-gerakan teror. Saya akan tunjukkan bahwa dari tahun 2002 sampai 2014 sudah terjadi lebih dari 235 kasus terorisme di Indonesia. Nah, selama lebih dari 1 dasawarsa ini ada berbagai perubahan dalam terorisme di Indonesia. Apa perubahan? Dulu kalau kita bicara tahun 2002, ketika kita bicara tentang bom Bali dan sebagainya, serangan-serangan terorisme yang paling populer adalah serangan bom. Tetapi sejak 3-4 tahun belakangan ini, modus-modus serangan sudah mulai berubah. Contohnya misalkan pada tahun 2011, beberapa kelompok teroris mencoba menggunakan modus baru, yaitu dengan cara meracun. Satu kelompok teroris di daerah Oke. Saya ulangi lagi, selama 1 dasawarsa ini terjadi perubahan dalam terorisme di Indonesia. Kalau di tahun 2002, di awal tahun 2000, serangan-serangan teroris yang paling populer adalah serangan-serangan bom. Tetapi dalam 3-4 tahun belakangan ini, terorisme, serangan-serangan teror sudah lebih kreatif. Contohnya tahun 2011 mereka mencoba melakukan aksi peracunan. Ada satu kelompok teror di Jakarta itu mengekstrak buah jarak untuk diambil racun resinnya.
Setelah dia mendapatkan racun lisin itu, dia sebenarnya berniat untuk menyebarkan racun tersebut di kantor-kantor polisi di daerah Kemayoran. Tetapi kemudian polisi berhasil mencium aksi jahat ini dan kemudian mereka ditangkap. Kemudian aksi yang sebelumnya juga tidak pernah dilakukan itu adalah aksi pembakaran. Pada bulan Januari Februari 2013, sekelompok teroris di Jakarta itu mencoba melakukan aksi pembakaran Pasar Gelodok di Jakarta. Kita tahu bahwa Pasar Gelodok adalah pasar milik kaum Tionghoa. Kenapa mereka mau melakukan pembakaran terhadap pasar milik kaum Tionghoa? Salah satu alasannya mereka menganggap bahwa seluruh Tionghoa di Indonesia mayoritas beragama Buddha. Aksi pembakaran itu merupakan aksi pembalasan mereka terhadap aksi-aksi brutal komunitas Buddha di Myanmar yang merepresi orang-orang Rohingya. Jadi pernah ada upaya pembakaran. Upaya pembakaran itu sebelumnya tidak pernah dikenal. Kemudian juga modus lainnya adalah modus assassination atau pembunuhan. Dulu dikenal aksi-aksi pemboman. Belakangan aksi assassination atau pembunuhan menjadi satu model serangan teror yang paling disukai. Contohnya kalau kita bicara tahun 2013, hampir semua korban serangan teror adalah para polisi yang dibunuh ketika mereka dalam perjalanan dari rumah mereka ke tempat mereka bekerja. Pilihan aksi yang mereka istilahkan dalam bahasa Arab ikhtiarat itu menjadi pilihan yang mereka sukai. Kenapa bila mereka menyukai pilihan aksi seperti itu? Karena aksi ini dianggap murah dan meriah. Kalau kita bandingkan misalkan bom Bali 2002, Anda tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aksi bom Bali? Itu hampir 300 juta rupiah. Para teroris itu habiskan uangnya untuk operasi bom Bali. Tapi kalau seandainya untuk aksi-aksi seperti ikhtiarat, itu ongkosnya sangat murah dan meriah. Contohnya, tahun 2006 ada kasus pembunuhan pendeta Kongkoli di Palu. Pendeta Kongkoli adalah sekretaris GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Anda tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh para pelakunya? Pelakunya mengatakan di persidangan bahwa biaya yang mereka keluarkan hanya 250.000 rupiah. Dan uang tersebut lebih banyak dihabiskan untuk menyewa motor yang dipergunakan untuk surveillance. Di Cirebon juga pernah ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sarip terhadap anggota TNI. Itu adalah bagian dari sebuah aksi ikhtiar. Jadi itu sangat disukai sekarang ini. Kemudian juga mereka melakukan aksi pemboman tetap, ada lagi aksi FAI atau perampokan. Jadi mereka melakukan aksi-aksi kriminal seperti perampokan mengatasnamakan aksi FAI. Dan lain-lain. Kemudian juga yang membedakan apa? Dulu dana-dana teror itu banyak dari luar. Kalau kita hadiri persidangan bom Bali 1, bom Marriott, bom Kuningan, sangat jelas sekali. Para pelakunya mengaku bahwa mereka mendapatkan dana-dana teror itu dari Osama bin Laden. Tetapi beberapa tahun belakangan ini teroris di Indonesia sudah jauh lebih independen. Mereka sudah mendapatkan dana-dana lokal. Dari mana dana-dana lokal itu? Sebagian dari orang-orang yang disebut sebagai kaum muhsinin. Siapa orang muhsinin ini? Orang-orang kaya yang simpati kepada mereka. Contohnya pada saat kasus pelatihan militer di Aceh. Anda tahu pada bulan Januari, Februari 2010 terbongkar ada pelatihan militer di Aceh. Biaya yang dihabiskan untuk operasi
pelatihan militer Aceh itu hampir 1 miliar rupiah. Dari mana mereka dapat dana? Dari kaum muslim itu. Contohnya ada seorang dokter, namanya Dokter Sarif Usman di Pandeglang. Dia seorang dokter yang sukses, anggota dari Jamaah Ansarut Tauhid. Dia menyumbangkan uangnya hampir 400 juta rupiah untuk membiayai pelatihan militer itu. Ada lagi pengusaha di Bekasi, namanya Haryadi Usman. Dia menyumbangkan 200 juta rupiah untuk membiayai pelatihan militer di Aceh. Minum dulu. Kemudian pendanaan lainnya selain dari orang-orang kaya, mereka mendapatkan dana melalui aksi-aksi yang tadi saya sebut dengan aksi perampokan. Contohnya ada satu kelompok namanya Mujahidin Indonesia Barat. Dari bulan November 2012 sampai bulan Mei 2013 mereka melakukan 10 kali aksi perampokan. Perampokan bank, pegadaian, kantor pos. Dari 10 kali perampokan itu dia mendapatkan dana 1,8 miliar rupiah. Selain itu, tapi kasus yang paling fenomenal dalam sejarah teror di Indonesia adalah tahun 2011 ketika sebuah kelompok teror di Medan melakukan aksi hacking peretasan lewat internet sebuah situs investasi online milik sebuah perusahaan investasi Malaysia. Kelompok teroris di Medan itu berhasil merampok uang 7 miliar rupiah. Awalnya kelompok ini bersepakat akan menggunakan dana-dana ini untuk operasi teror di Indonesia. Untungnya si pelaku ketika melihat uang 7 miliar imannya tergoda. Alih-alih dia gunakan uang tersebut untuk membiayai operasi teror di Indonesia, dia pergunakan uangnya untuk membeli rumah, membeli mobil, membeli kantor, membeli ruko, segala macam. Lagi. Kemudian dia menyalurkan sekitar 200 juta rupiah ke Poso untuk membiayai pelatihan militer di Poso. Sialnya, untungnya buat kita, sialnya buat mereka. Orang yang menerima uang tersebut juga tergoda imannya. Alih-alih untuk membiayai pelatihan militer di Poso, dia gunakan uang tersebut untuk membiayai pernikahan dia. Jadi dalam teroris itu juga terlibat kasus korupsi. Itu kasus duit setan dimakan jin. Jadi mereka itu kalau bicara dalam soal pendanaan, mereka sekarang lebih independen. Kemudian juga pergeseran musuh. Dulu yang disebut musuh-musuh teroris itu apa yang mereka sebut dengan far enemy, musuh yang jauh. Siapa yang disebut musuh yang jauh itu? Yang disebut musuh yang jauh oleh mereka itu maksudnya Amerika dan sekutunya. Tetapi belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, yang disebut musuh itu sudah bergeser. Musuh prioritas mereka bukan lagi Amerika dan sekutunya, tetapi siapa? Near enemy. Siapa near enemy itu? Pemerintah Indonesia yang mereka sebut sebagai pemerintah Togut. Wabil khusus lagi para polisi. Karena mereka marah sekali, banyak sekali teman-temannya yang ditangkap oleh polisi. Banyak teman-temannya yang ditembak mati oleh polisi. Di internet itu ada satu tulisan yang menginspirasi para teroris Indonesia untuk melakukan serangan terhadap polisi. Judulnya, "Kupinang engkau bidadari dengan kepala Densus 88. Jadi mereka sangat marah terhadap polisi dalam tulisan itu karena penangkapan dan penembakan yang dilakukan para polisi terhadap teman-teman mereka.
Kadang lucu, kenapa mereka harus marah kepada polisi? Seharusnya mereka berterima kasih kepada polisi. Kenapa? Karena setiap teroris itu cita-citanya hanya satu, mati saja. Apa yang dilakukan oleh polisi kan hanya membantu mereka mencapai cita-citanya. Kemudian juga yang membedakan terorisme dulu dengan sekarang, cara kuantitas memang meningkat, agak meningkat, tetapi secara kualitas sebenarnya serangan-serangan teror di Indonesia kualitasnya menurun. Contohnya pada tahun 2002 bom Bali, Anda tahu berapa bom yang dipergunakan? Itu bom mobil dengan bahan peledak 1 ton, menewaskan 202 orang. Dari tahun 2010 sampai 2015, mayoritas serangan bom menggunakan bom-bom yang disebut dengan bom pipa. Bomnya sangat murah meriah. Dengan uang Rp150.000 Anda bisa membuat bom. Problemnya ada harga, ada barang. Karena barang murah sering tidak meledak. Sering sekali teroris itu bikin bom dan bomnya tidak meledak. Bahkan kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai 2015, korban serangan bom itu hanya ada 3 orang. Siapa mereka? Pelaku bom bunuh diri sendiri. Jadi harus membunuh dirinya sendiri. Kayak misalkan Sarip meledakkan diri ke Masjid Al-Jifra, Polresta Kota Cirebon Kota. Siapa yang mati? Sarip. Temannya Ahmad Yosef Hayat meledakkan diri di gereja. Siapa yang mati? Hayat. Begitu juga kasus di Poso, ada namanya Jainul Arifin, meledakkan diri di kantor polisi. Yang mati siapa? Dia sendiri. Tidak ada satupun polisi yang terluka. Jadi secara kualitas serangan sebenarnya sudah makin menurun. Nah, ada yang menarik. 2014 serangan terorisme di Indonesia itu menurun. Kalau lihat 2010, 2011 naik terus. Tiba-tiba 2014 serangan teror di Indonesia menurun. Tentu itu kabar baik. Tahun lalu serangan teror di Indonesia menurun. Apa sebabnya? Satu, tentu tadi saya bilang bahwa polisi dalam soal hard approach, dalam soal penegakan hukum sudah cukup berhasil. Hampir semua kasus teror berhasil diungkap dan hampir semua pelaku teror berhasil ditangkap. Sampai saat ini dari 2002 sampai 2015 sekitar 1050 orang yang berhasil ditangkap oleh polisi. Sisi lain tadi saya bilang faktornya karena kualitas teror menurun. Jadi para terorisnya sekarang kapasitasnya menurun, sehingga juga serangan teror menurun. Tapi saya ingin bilang ada satu faktor lain yang penting yang menyebabkan kenapa serangan terorisme di Indonesia tahun 2014 menurun. Dan ini bukan kabar baik buat kita. Ini berita buruknya. Para ekstremis sekarang lebih bersemangat berangkat ke Syria. Laki-laki ini namanya Anton alias Septi. Dia baru saja lulus dari sebuah pesantren di daerah Boyolali. Pesantren yang ada kaitan dengan pesantren Merauke. Dia baru bebas, kemudian dia bergabung dengan kelompok yang namanya Mujahidin Indonesia Barat, yang tadi saya bilang melakukan berbagai perampokan. Dia ditangkap pada akhir tahun 2013. Teman-teman mungkin masih ingat, tahun 2013 di acara pergantian tahun ada aksi penyergapan para teroris di daerah Kampung Sawah Ciputat. Polisi waktu itu menyergap para pelaku pembunuhan terhadap polisi. Salah satunya ditangkap hidup-hidup. Anton alias Septi mengaku
dia baru saja melakukan aksi perampokan Bank BRI Panongan di Tangerang. Dia mendapatkan uang 320 juta rupiah dari aksi perampokan itu. Kemudian dia mengatakan bahwa sebagian dana itu dia berikan kepada keluarga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88. Dan sebagian lagi uang itu akan dipergunakan oleh dirinya dan teman-temannya untuk berangkat ke Syria. Pertanyaannya kenapa? Dia mengatakan karena jihad di Syria jauh lebih utama daripada jihad di Indonesia. Itulah yang menyebabkan kenapa angka serangan teror di Indonesia sekarang ini menurun. Karena para teroris sekarang sudah berangkat ke Syria karena menganggap jihad di Syria jauh lebih utama daripada jihad di Indonesia. Mungkin kita doakan mereka agar mereka bisa mencapai cita-cita mereka, mati sama-sama, agar tidak kembali lagi ke Indonesia dan amin. Amin. Ada berapa sebenarnya orang Indonesia yang ada di Syria sekarang ini? Menurut data polisi ada sekitar 250 orang Indonesia yang saat ini berperang di Syria. Mayoritas dari mereka bergabung dengan kelompok ISIS. Tetapi angka ini saya yakin sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berangkat ke Syria bisa teridentifikasi. 250 ini adalah nama-nama yang sudah teridentifikasi, alamatnya di mana, identitasnya jelas, yang ada di Syria. Kenapa sulit agar mengidentifikasi orang-orang Indonesia yang berangkat ke Syria? Salah satu alasannya karena sebagian dari mereka berangkat ke Syria bukan dari Indonesia. Sebagian dari mereka adalah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri. Contohnya yang di atas ini, namanya Riza Fadli, orang Kalimantan. Dia berangkat ke Syria bukan dari Indonesia. Dia adalah mahasiswa Al-Iman University di Sanaa, Yaman. Tahun 2013 awal dia berangkat ke Syria. Bulan Oktober 2013 dia tewas dalam sebuah pertempuran di Aleppo. Kemudian yang di bawah namanya Wildan Al-Mukhola. Dia berangkat ke Syria tahun 2013. Kemudian pada awal 2014 dia meledakkan diri di Irak. Dia adalah orang Lamongan. Dia berangkat ke Syria bukan dari Lamongan. Dia berangkat ke Syria dari Mesir karena dia adalah mahasiswa Al-Azhar University. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang berangkat ke Syria bukan dari Indonesia. Makanya saya duga jumlahnya sebenarnya jauh lebih besar. Ada beberapa alasan yang penting kita ketahui. Yang pertama, mereka tertarik bergabung dengan ISIS karena ISIS dianggap sebagai kelompok yang paling punya komitmen dalam menegakkan syariat Islam versi mereka. Mereka selalu mengatakan kelompok-kelompok lain seperti Jabhat Nusra ketika menguasai sebuah wilayah, misalkan di Idlib, mereka tidak langsung menerapkan syariat Islam. Kalau kelompok lain yang dilakukan adalah pendidikan dulu, edukasi ke masyarakat, baru setelah itu tahap demi pelan-pelan diterapkan syariat Islam. Beda dengan ISIS, ketika menguasai sebuah wilayah kayak Mosul, Raqqa, itu langsung diterapkan syariat Islam, sehingga mereka menganggap orang-orang yang bergabung itu ISIS jauh lebih punya komitmen dalam menegakkan syariat Islam dibanding kelompok-kelompok lain. Yang kedua, ini yang menarik, ini berkaitan sebenarnya dengan nubuwah.
Mereka sangat mempercayai tentang nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan akhir zaman yang banyak sekali terdapat dalam hadis-hadis. Salah satunya adalah ramalan yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti Syria akan menjadi tempat yang diberkati. Syria akan disebut sebagai Al-Malahim. Apa itu Al-Malahim? Tempat terjadinya Al-Malhamah Kubro, perang akhir zaman antara Dajjal melawan Imam Mahdi, dan peperangan itu akan terjadi di daerah yang disebut Dabiq. Makanya majalahnya ISIS itu judulnya namanya Dabiq. Jadi mereka sangat meyakini bahwa sekarang ini akhir zaman dan ISIS dan Syria adalah tempat terbaik di akhir zaman. Itu sebabnya mereka berangkat ke sana. Orang-orang ekstremis ini sudah terobsesi dengan yang namanya nubuat akhir zaman sudah sejak lama. Contohnya mana? Contohnya tahun 2005 yang namanya Abu Bakar Ba'asyir memerintahkan anggotanya yang di MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, untuk membentuk yang disebut Komite Penyambutan Imam Mahdi. Kenapa tahun 2005 tiba-tiba Abu Bakar Ba'asyir memerintahkan anak buahnya membentuk Komite Penyambutan Imam Mahdi? Karena dia meyakini tahun 2005 Imam Mahdi akan datang ke Indonesia. Kenapa dia begitu yakin? Merujuk pada satu hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi akan datang setelah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Pada tahun 2005 gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi di bulan Ramadan. Tetapi ditunggu Imam Mahdi tidak datang ke Solo. Tiba-tiba muncul kasus Syria. Obsesi lama mereka bangkit lagi. Mereka kemudian kembali terobsesi dengan narasi-narasi akhir zaman. Kemudian juga mereka kenapa bergabung dengan ISIS? Mereka meyakini bahwa ISIS ini adalah apa yang disebut dalam hadis sebagai khilafah minhajul nubuwah, khilafah kenabian. Mereka mengutip satu hadis bahwa di akhir zaman nanti akan berdiri khilafah minhajul nubuwah. Salah satu tanda berdirinya khilafah minhajul nubuwah bila seandainya mulkan Jabariyah sudah jatuh. Pemerintah diktator di tanah Arab sudah jatuh. Mereka menafsirkan bahwa yang namanya Arab Spring sebagai jatuhnya kediktatoran di tanah Arab. Setelah itu akan muncul yang disebut khilafah. Mereka meyakini bahwa ISIS adalah khilafah minhajul nubuwah. Salah satu tanda dari khilafah minhajul nubuwah adalah akan dipimpin oleh seorang keturunan Quraisy. Makanya yang namanya Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku dirinya sebagai keturunan Quraisy. Bukan hanya itu, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Walaupun sekarang nasabnya dipertanyakan karena ada manipulasi nasab yang dia lakukan agar dia dianggap menjadi keturunan Nabi. Kemudian juga ada hadis lain yang mengatakan bahwa pasukan Imam Mahdi itu akan dibantu oleh pasukan pembawa panji-panji hitam. Itu sebabnya ISIS lambangnya pakai panji-panji hitam agar dianggap sebagai pasukan Imam Mahdi. Beberapa orang tertipu dengan itu, akhirnya mereka bergabung dengan ISIS. Alasan lain adalah jihad bintang 5. Kampanye ini sangat terkenal. Kalau seandainya Anda bergabung dengan ISIS, maka Anda akan mendapatkan gaji bulanan yang tinggi. Kalau Anda bergabung dengan ISIS, Anda akan mendapatkan apartemen gratis, pendidikan gratis buat keluarga Anda akan mendapatkan bensin gratis, kesehatan gratis, makanan gratis.
Dia tukang bakso, punya banyak hutan, didatangi oleh Abu Jandal. Abu Jandal mengatakan, mau nggak gabung dengan ISIS? Saya kasih gaji 6,5 juta tiap bulan. Karena Ahmad Hurairi lagi terlilit hutang, dia pikir ya bolehlah berangkat ke sana, bisa berjihad sekaligus bisa bayar hutang. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di sana, alih-alih mendapat gaji 6,8 juta rupiah, memang dia dapat gaji bulanannya hanya 600.000 rupiah. Akhirnya dia memutuskan kabur dan pulang ke Indonesia. Jadi ada kampanye-kampanye tentang jihad bintang 5, bahwa jihad di sana itu enak, dibiayai dan sebagainya. Dan ada sebagian dari orang-orang Indonesia yang terbujuk dengan rayuan itu. Dan yang terakhir adalah keyakinan tentang kewajiban hijrah setelah berdirinya yang disebut Daulah Khilafah. Mereka meyakini kalau seandainya negara Islam sudah tegak, wajib hukumnya bagi seluruh orang Indonesia ataupun umat Islam di seluruh dunia pindah dari Darul Kufur ke Darul Islam. Karena mereka menganggap bahwa di luar kelompok mereka sebagai orang-orang non-muslim. Itu sebabnya mereka banyak sekali kasus orang-orang Indonesia membawa keluarganya, anaknya yang masih bayi, bahkan orang tuanya yang sudah tua untuk berangkat ke Syria. Karena mereka terpengaruh dengan kewajiban hijrah itu. Itulah alasan-alasan kenapa banyak sekali orang-orang Indonesia yang berangkat ke Syria. Saya kira waktunya sudah habis, saya tutup dulu segini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.